Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Akmal Alfasyahina akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. A. Perambahan gelombang elektromagnetik. Medan listrik dihasilkan dari sebuah muatan listrik, sedangkan medan magnet dihasilkan oleh perubahan medan listrik. Sehingga ketika muatan berisolasi, dihasilkan perubahan medan listrik dan medan magnet yang arahnya tegak lurus akan merambat membentuk gelombang elektromagnetik. Besar medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan dipengaruhi oleh besar arus listrik dan sumber tegangan. Demikian juga arahnya dipengaruhi oleh arah arus pada kawat tersebut. Jika tiang pemancar diberi arus bolak-balik dengan persamaan sinusoidal, maka besar medan listrik dan medan magnet juga berupa fungsi sinusoidal. Arah medan magnet selalu tegak lurus dengan arah medan listrik yang dihasilkan dan arah tegak lurus dengan arah perambatan gelombangnya. E sama dengan E max sin omega T kurang lebih Kx, B sama dengan B max sin omega T kurang lebih Kx, dengan E max adalah medan listrik maksimum dan B max adalah medan magnet maksimum, sedangkan omega adalah frekuensi sudut osilasi dari sumber gelombang. Laju gelombang elektromagnetik di ruang hampa, Maxwell menentukannya secara teori dengan persamaan V sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0. Dengan epsilon 0 adalah permisivitas listrik di ruang hampa sebesar 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat Nm kuadrat. Dan mu 0 adalah permeabilitas magnetik di ruang hampa sebesar 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tm per A. Laju gelombang elektromagnetik bergantung jenis mediumnya, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan 1 per akar epsilon mu, dengan epsilon adalah permisivitas listrik di medium dan mu adalah permeabilitas magnetik medium. Contoh fenomena laju gelombang elektromagnetik dalam medium air. Besar laju gelombang elektromagnetik menjadi lebih kecil saat merambat dalam medium air karena panjang gelombangnya menjadi lebih kecil meskipun frekuensinya tetap. Laju rambat gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan lambda F, dengan V adalah laju cahaya meter per sekon dan berlaku untuk gelombang elektromagnetik lainnya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang meter dan F adalah frekuensi Hz. Frekuensi gelombang elektromagnetik ditentukan oleh frekuensi osilasi muatan sebagai sumber gelombangnya. Misalnya, untuk gelombang radio VM, frekuensinya 88 sampai 108 MHz. B. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki rentang frekuensi yang sangat lebar. Urutan rentang frekuensi atau panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik ini disebut spektrum elektromagnetik. Sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi. Demikian juga energinya. Energi radiasi yang berasal dari peluruhan radioaktif ini mampu mengionisasi atom lain atau ionizing radiation, sehingga sangat berbahaya jika seseorang terpapar radiasi sinar gamma. Cahaya tampak merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata. Cahaya tampak diemisikan oleh benda panas seperti matahari dan filamen lampu. Cahaya tampak mulai dari sinar merah dengan panjang gelombang terpanjang sampai sinar ungu dengan panjang gelombang terpendek. Panjang gelombangnya antara 400 nanometer sampai 750 nanometer. Sinar merah, ungu, dan cahaya tampak lainnya dikenal dengan cahaya monokromatik, yaitu cahaya yang hanya memiliki satu warna atau satu panjang gelombang. Berikut cahaya tampak yang dilengkapi dengan warna, panjang gelombang, frekuensi, serta energi foton. Warna ungu panjang gelombang 380 sampai 450 nanometer, frekuensi 668 sampai 789 terahertz. Biru 450 sampai 495 nanometer, frekuensi 606 sampai 668 terahertz. Hijau 495 sampai 570 nanometer, frekuensi 526 sampai 606 terahertz. Kuning 570 sampai 590 nanometer, frekuensi 508 sampai 526 terahertz. Jingga 590 sampai 620 nanometer, frekuensi 484 sampai 508 terahertz. Merah 620 sampai 750 nanometer, frekuensi 400 sampai 480 terahertz.
Selanjutnya, sinar matahari merupakan cahaya polikromatik, yaitu cahaya yang dapat diuraikan menjadi spektrum cahaya monokromatik. Contoh terjadi pada peristiwa pembentukan pelangi dan penguraian cahaya matahari. Hasil penguraian cahaya matahari pada prisma tidak hanya menghasilkan cahaya tampak, namun juga gelombang elektromagnetik lainnya yang tidak terlihat seperti inframerah. William Herschel pada tahun 1800 melakukan eksperimen untuk menemukan perubahan suhu pada setiap warna yang dihasilkan dari penguraian cahaya matahari melalui prisma kaca. Herschel menemukan cahaya yang tidak terlihat di samping cahaya merah memiliki perubahan suhu tertinggi. Berdasarkan eksperimennya, Herschel menyimpulkan keberadaan sinar inframerah dari hasil penguraian sinar matahari oleh prisma kaca. Selain dipancarkan oleh sinar matahari, sinar inframerah juga dipancarkan oleh benda-benda lainnya yang disebabkan vibrasi dan rotasi molekul di dalam material. C. Energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sama seperti gelombang lainnya, merambat dengan membawa energi. Energinya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang biasa dinyatakan dalam rapat energi. Rapat energi adalah besar energi tiap satuan volume ruang di mana energi merambat. Total rapat energi gelombang elektromagnetik besarnya dapat dinyatakan U sama dengan energi per volume, sama dengan 1/2 epsilon 0 E pangkat 2 plus 1/2 mu 0 B pangkat 2. Dengan U adalah rapat energi Joule per meter kubik, E adalah kuat medan listrik N per C, dan B adalah kuat medan magnet Tesla. Gelombang elektromagnetik saat merambat di udara atau ruang hampa, medan listrik dan medan magnetnya membawa sejumlah energi yang sama tiap satuan volumenya. 1/2 epsilon 0 E pangkat 2 sama dengan 1/2 mu 0 B pangkat 2. Maka persamaan rapat energi dapat dinyatakan U sama dengan epsilon 0 E pangkat 2 atau U sama dengan 1/mu 0 B pangkat 2. Pada keadaan maksimum, hubungan antara medan listrik dan medan magnet dapat dinyatakan E 0 pangkat 2 per B 0 pangkat 2 sama dengan 1/epsilon 0 mu 0. Untuk gelombang elektromagnetik yang merambat di udara atau ruang hampa, hubungan medan listrik maksimum dan medan magnet maksimum dapat dinyatakan sebagai E 0 per B 0 sama dengan C. Dengan E0 adalah medan listrik maksimum Newton per Coulomb, B0 adalah medan magnet maksimum Tesla, dan C adalah laju gelombang elektromagnetik meter per sekon. Energi yang melewati tiap satuan luas tiap satuan waktu atau intensitasnya dinyatakan dengan S sama dengan total energi per waktu kali luas sama dengan rapat energi kali volume per waktu kali luas sama dengan U CTA per TA sama dengan UC. S sama dengan 1/2 C epsilon O E pangkat 2 plus 1/2 mu 0 C. Intensitas gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan S sama dengan C epsilon 0 E pangkat 2 sama dengan C per mu 0. B pangkat 2 sama dengan EB per mu 0. Dengan S adalah intensitas gelombang elektromagnetik, watt per meter kubik. Karena medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik berupa fungsi sinusoidal, maka persamaan di atas berlaku untuk kondisi sesaat. Untuk mendapatkan nilai efektifnya, dapat menggunakan analogi dengan persamaan arus bolak-balik medan listrik efektif atau Riemann square, yaitu EF sama dengan E0 per 1,41 atau EF sama dengan E0 per akar 2. Dan medan magnet efektif atau Riemann square BEF sama dengan B0 per EF atau BEF sama dengan B0 per akar 2. Substitusi nilai efektifnya sehingga persamaan intensitas gelombang rata-ratanya vektor S sama dengan 1/2 C epsilon 0 E0 pangkat 2 sama dengan 1/2 mu 0 CB 0 pangkat 2 sama dengan E0 B0 per 2 mu 0 atau vektor S sama dengan EF BF per mu 0.
D. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma dan sinar X. Sinar X akan diserap jaringan tubuh sehingga intensitasnya berkurang saat melewatinya. Semakin padat material penyusun tubuh atau seperti jaringan tulang, intensitas sinar X yang diserap akan semakin besar. Perbedaan intensitas yang diproyeksikan menjadi gambar ini dianalisis untuk menentukan apakah ada kelainan pada jaringan tersebut. 2. Sinar ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang lebih pendek dari sinar ungu, namun lebih panjang dari sinar X, antara 40-400 nanometer. Sinar ultraviolet banyak terdapat pada sinar matahari. Sekitar 10% spektrum yang dihasilkan dari cahaya matahari adalah ultraviolet. Selain itu, ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu-lampu khusus seperti lampu uap, merkuri, dan lampu fluorescent. 3. Cahaya tampak. Penggunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari selain untuk membantu melihat juga banyak diaplikasikan dalam bidang kedokteran, kecantikan, dan industri. Salah satu yang paling populer adalah sinar laser. Selain itu, sinar laser juga digunakan dalam bidang kedokteran seperti untuk menghancurkan batu ginjal, empedu, atau tumor. 4. Inframerah. Saat ini pemanfaatan sinar inframerah selain digunakan pada remote control juga digunakan pada alat pendeteksi suhu tanpa harus menyentuh orang yang akan diukur suhunya. Radiasi inframerah yang dipancarkan seseorang akan dikumpulkan oleh lensa menuju sensor yang disebut thermophile, kemudian diolah menjadi data digital dan ditampilkan pada layar sebagai suhu yang terbaca. 5. Gelombang mikro. Yang pertama, telepon seluler. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk alat telekomunikasi modern, telepon seluler. Saat ponsel melakukan panggilan, gelombang elektromagnetik diteruskan dari ponsel pemanggil ke base travel station atau BTS terdekat, kemudian ke MSC yang kemudian diteruskan lagi ke BTS lain sampai ke penerima. Yang kedua, radar. Radio Detection and Ranging atau radar merupakan salah satu aplikasi gelombang mikro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak, sudut, dan kecepatan objek. Radar untuk mendeteksi sebuah pesawat akan mengirimkan gelombang mikro ke arah pesawat. Kemudian, pesawat akan memantulkan kembali gelombang tersebut dengan persamaan S sama dengan 1/2 V kali T. Dan yang terakhir adalah gelombang radio. Gelombang radio selain digunakan sebagai media komunikasi, juga dimanfaatkan dalam teleskop radio. Teleskop radio juga difungsikan sebagai teleskop radar untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya dekat dengan bumi, seperti bulan, Mars, Merkurius, dan Venus. Sinyal radio dikirim ke permukaan benda langit tersebut, kemudian dipantulkan kembali. Selain dengan teleskop radio yang ditempatkan di bumi, observasi benda-benda langit juga dilakukan melalui teleskop yang mengorbit di luar angkasa. Ide pengorbitan teleskop ke luar angkasa muncul agar dapat melakukan pengamatan benda-benda langit tanpa terhalang atmosfer bumi. Hal ini karena gelombang elektromagnetik ternyata sebagian besar terhalang oleh atmosfer bumi dan tidak sampai ke permukaan bumi. Teleskop paling terkenal yang mengorbit bumi diluncurkan pada tahun 1990, yaitu teleskop Hubble. Teleskop Hubble dapat mengamati radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Teleskop ini juga dapat menganalisis spektrum cahaya untuk mendapatkan informasi suhu, komposisi, dan jarak dari sebuah bintang dan galaksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.